Welcome di channel Bedah Alkitab Indonesia. Di video-video sebelumnya sudah selesai membahas 6 hari penciptaan. Di video ini kita akan membahas seputar fakta-fakta di hari ke-7 atau hari Sabat. Jika di 6 hari penciptaan, kemahakuasaan Allah secara konsisten dinyatakan dengan berkata-kata, maka pada hari ke-7 perkataan Maha Kuasa itu memberkati dan menguduskan hari Sabat. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Di teks Kejadian pasal 2 ayat 1, disimpulkan bahwa semua ciptaan, langit dan bumi dan segala isinya telah diselesaikan. Semua itu diciptakan dengan lengkap dan baik. Maka pada hari ke-7, Allah tidak bekerja lagi. Allah tidak menciptakan lagi bukan karena ia kelelahan, tetapi semuanya sudah lengkap dan baik. Ia berhenti pada hari ke-7 atau hari Sabat. Berikut ini akan dipaparkan beberapa fakta terkait hari Sabat dengan semakin tajam, semakin dalam, dan semakin tertanam. Fakta pertama, Allah berhenti pada hari ke-7. Hari ke-7 atau yang dikenal sebagai hari Sabat bertepatan dengan hari Sabtu. Hari Sabat tidak pernah jatuh pada hari Minggu. Tuhan Yesus dan para rasulnya tidak pernah memindahkan penerapan hari Sabat dari hari ke-7 atau Sabtu menjadi hari pertama atau Minggu. Hari Minggu ditetapkan menjadi hari peristirahatan pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Konstantinus Agung pada tahun 321 Masehi. Lebih lanjut, pada Konsili Laodikia pada tahun 363 Masehi, pada Kanon 29 berisi larangan untuk memelihara hari Sabat di hari Sabtu. Hasil konsili itu mendorong orang Kristen untuk bekerja pada hari Sabtu dan beristirahat pada hari Minggu atau hari Tuhan. Kemudian ISO 8601 menerapkan hari Minggu sebagai hari ke-7 dan hari terakhir dalam sepekan pada tahun 1988. Jadi hari Sabat seharusnya dikuduskan pada hari ke-7, yaitu hari Sabtu sesuai penyataan Allah. Allah berhenti pada hari ke-7 dapat menjadi konteks untuk memahami lamanya durasi waktu hari penciptaan. Allah mendorong umatnya untuk bekerja seperti pola hari penciptaan. Ini terlihat di Keluaran pasal 20 ayat 9-11. Umat Israel harus bekerja selama 6 hari lamanya, dan mereka harus berhenti dari pekerjaannya pada hari ke-7. Ini merupakan teladan Allah sebagai Bapa kepada umatnya sebagai anak. Penerapan teladan itu berdasarkan pemahaman umat tentang satu hari penciptaan, day and night, adalah 24 jam. Pemahaman serupa juga disampaikan oleh Flavius Josephus. Kemudian, Rabi Eliezer ben Hyrcanus menjelaskan bahwa siang hari atau day berdurasi selama 12 jam. Ini terlihat di Midrash Pirkei di Rabi Eliezer, pasal 11 ayat 7. Jadi tiap hari penciptaan, day and night, berdurasi selama 24 jam. Fakta kedua, Allah memberkati hari Sabat. Memberkati merupakan tindakan menyalurkan berkat supaya memberikan kehidupan yang berkelimpahan dan efektif. Berkat umumnya diberikan dari pihak yang lebih besar kepada pihak yang lebih kecil. Allah memberkati hari Sabat supaya hari itu tidak menyebabkan kehidupan umat berkekurangan dan menjadi tidak efektif. Hari Sabat tidak boleh bekerja, sedangkan umat Allah tetap memiliki kebutuhan, misalnya makanan pada hari itu. Jika tidak bekerja, bagaimana umat mendapatkan makanannya?
Jika tidak bisa memperoleh makanan, itu berarti kehidupan mereka berkekurangan. Jika kehidupan mereka berkekurangan makanan, maka kemungkinan besar akan menyebabkan hidup yang tidak efektif. Allah tahu akan kebutuhan umatnya. Oleh karena itu, ia memberkati hari Sabat, supaya kehidupan umatnya tetap melimpah dan efektif. Kondisi itu terlihat dalam penerapan Sabat selama dalam pengembaraan umat Israel di padang gurun. Di Keluaran pasal 16 ayat 29, umat Allah diizinkan memungut mana selama 6 hari. Pada hari ke-6, mereka boleh memungut berkat Allah sebanyak 2 kali lipat sesuai kebutuhan mereka. Karena pada hari ke-7, mereka tidak boleh keluar untuk memungut. Tentunya aturan ini juga berlaku untuk burung puyuh yang diberikan oleh Allah. 6 hari mereka boleh bekerja memungut mana dan puyuh, sehingga kebutuhan makan mereka tercukupi. Pada hari ke-7, mereka tidak boleh bekerja memungut mana dan puyuh, tetapi mereka tetap bisa makan seperti hari-hari kerja. Ini adalah berkat Allah pada hari Sabat. Selain berkat fisik seperti istirahat dan makanan, berkat Allah yang lain bisa berupa siraman spiritual berupa ibadah. Pada hari Sabat ada pertemuan kudus atau ibadah, seperti yang dinyatakan di Imamat pasal 23 ayat 3. Ini berlaku sampai masa perjanjian baru. Umat Allah berkumpul di rumah ibadat, seperti tercatat di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 14, ayat 42, ayat 44, pasal 16 ayat 13, pasal 17 ayat 2, pasal 18 ayat 4. Ada pembacaan dan penjelasan firman Allah. Pembacaan firman Tuhan misalnya dari hukum Taurat seperti yang dinyatakan di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 21, dan kitab nabi-nabi seperti dinyatakan di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 27. Umat Allah diingatkan kembali bahwa mereka memiliki Allah yang setia, Allah yang terus memelihara dan menjaga perjanjiannya. Umat diingatkan kembali untuk hidup setia dalam perjanjian dengan Allah mereka. Allah yang setia itu akan senantiasa memberkati hidup mereka. Fakta ketiga, Allah menguduskan hari Sabat. Kejadian pasal 2 ayat 3 menyatakan secara jelas bahwa Allah menguduskan hari Sabat dengan berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Hal serupa juga Allah harapkan dari umatnya. Kondisi itu jelas terlihat di Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Umat Allah diharapkan untuk menghidupi perintah itu. Umat Allah harus menguduskan hari Sabat. Bagaimana caranya? Mereka perlu memisahkan hari itu dari hari-hari lain. Jika mereka bekerja di hari pertama sampai hari ke-6, maka mereka tidak boleh bekerja di hari ke-7. Itu artinya menguduskan. Mungkin ada umat Allah masa kini yang seringkali menyamakan arti kata kudus dengan arti kata suci. Sesungguhnya, kedua kata itu bukanlah sinonim dan tidak memiliki arti yang sama. Kata kerja menguduskan atau kadas memiliki arti memotong atau memisahkan. Kata itu perlu dimaknai, memisahkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Misalnya, tindakan memisahkan 3 lembar kertas dari suatu buku tulis. 3 lembar kertas itu dimaksudkan untuk digunakan dalam pembuatan origami naga, dinosaurus, dan gajah. 3 lembar kertas yang telah dipisahkan untuk tujuan itu dapat dikatakan sebagai kertas yang kudus. Sedangkan kata suci pada intinya memiliki arti murni, bersih, tidak tercemar. Misalkan, ada segelas air yang bersih, tidak mengandung partikel-partikel pengotor seperti lumpur, maka dapat dikatakan bahwa air itu suci, tidak kotor, tidak tercemar. Atau selembar kertas putih yang terciprat tinta pena, sehingga ada bercak-bercak tinta, maka dapat dikatakan bahwa kertas itu tidak suci atau tidak bersih lagi. Jadi ketika Allah atau umat menguduskan hari Sabat, tindakan itu berarti bahwa mereka memisahkan hari ke-7 dari 6 hari lainnya untuk suatu tujuan tertentu. 6 hari lamanya mereka berkarya, tetapi pada hari ke-7 mereka berhenti dari karyanya.
Hari ketujuh itulah hari yang kudus. Pengudusan hari Sabat bukanlah suatu yang mudah ketika melihat konteks kondisi bangsa Israel dalam perbudakan Mesir. Selama kurang lebih 400 tahun, beberapa generasi dalam perbudakan kemungkinan besar dapat membentuk mentalitas budak dalam diri mereka. Walaupun mereka secara fisik sudah keluar dari perbudakan Mesir, tetapi mentalitas mereka mungkin masih mentalitas budak, yang setiap hari harus bekerja dan terus bekerja. Mereka perlu belajar untuk menghancurkan mentalitas itu dengan praktik menguduskan hari Sabat. Tuan mereka bukan lagi Firaun, tetapi Allah. Mereka perlu belajar hidup sesuai kehendak dari Allah yang kudus dengan menguduskan hari Sabat. Itulah 3 fakta Alkitab tentang hari ketujuh. Kemudian, di hari keberapakah Anda mempraktikkan Sabat? Hari pertama, Minggu, atau hari ketujuh, Sabtu? Manakah yang Allah kehendaki? Semoga fakta-fakta yang dipaparkan di atas bisa memperluas perspektif Alkitabiah kita tentang hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati.